Oke, saya sekarang akan coba membahas tentang, topik, bagaimana kita membahas COVID dan penanganannya dari sudut pandang engineering, ya. Saya menemukan paper yang sangat menarik ya, judulnya adalah "People or System? To blame is human, to fix is to engineer." Ya, kenapa saya ingin membahas, paper ini, karena, belakangan muncul protes dari masyarakat ketika pemerintah me menyalahkan kedisiplinan masyarakat sebagai penyebab dari, menyebarnya atau meningkatnya COVID-19 di Indonesia, khususnya pada akhir Desember dan 1 Januari 2021 ini. Tapi, yang mungkin sebenarnya alternatif cara berpikir lain yang bisa kita terapkan adalah cara pikir engineer, bahwa alih-alih kita menyalahkan orang, ya, alih-alih kita menyalahkan orang, kita akan lebih cenderung memilih untuk berpikir bagaimana kita merancang sistem secara terintegrasi sehingga dia bisa mencegah terjadinya suatu kecelakaan atau suatu bencana atau suatu tragedi. Sebenarnya dengan berkembangnya keilmuan, person-centered safety theories atau bahwa teori keamanan yang tersentralisasi pada manusia itu sudah tergantikan dengan system-centered theories, ya. Bahwa para mahasiswa dan juga para praktisi itu diajari bahwa accident atau suatu kecelakaan atau suatu mungkin COVID-19 ini disebabkan oleh banyak faktor dan juga akibat interaksi yang kompleks dari beberapa elemen, baik manusia maupun non-manusia. Tapi ternyata person-centered approach atau pendekatan yang tersentralisasi pada manusia untuk pengelolaan keselamatan, keamanan itu masih muncul juga ternyata. Ya, dan paper ini coba menggali kenapa cara pikir itu masih terus muncul, dan kita juga melihat di Indonesia setidaknya pikiran yang berkembang itu adalah bahwa COVID ini ya salah manusia. Itu sudut pandang, Tapi kalau kita menggunakan yang lebih baru begitu ya, setidaknya sampai paper tahun 2009 sudah disepakati bahwa kita lebih baik menggunakan system centered theories begitu. Ya, dalam pembelajaran, dalam perkuliahan, biasanya kita diajarkan bahwa kita harus membedakan antara person-centered dan system-centered. Jadi terpusat kepada manusia atau terpusat terhadap sistem. Jadi kalau misalnya kita sentral pada manusia, maka kita sebuah tindakan yang bisa dilakukan itu adalah menyalahkan hukuman atau sebuah himbauan. Tapi sebenarnya justru dengan sudut pandang sistem, kita mengajarkan mahasiswa, kita mengajarkan students begitu ya, untuk melihat sebuah keamanan itu adalah emergent. Jadi suatu interaksi ya dari socio-technical system yang sangat kompleks. Oke, implikasi dari cara pikir tersebut adalah ketika kita ingin menyelamatkan seseorang, kita ingin menyelamatkan seseorang dari suatu ancaman. Kalau dalam konteks kita sekarang adalah COVID-19, maka yang kita pertimbangkan bukanlah hanya perilaku orang, tetapi berbagai macam komponen dari sistem yang mana orang tersebut berinteraksi, begitu ya. Ya, satu contoh yang sangat baik ya, bahwa ketika seorang perawat atau dokter di rumah sakit mungkin terkadang melakukan kesalahan dalam proses infus sehingga pasien overdosis, kita bisa menggunakan person-centered atau yang berpusat pada manusia atau berpusat terhadap sistem keseluruhan. Kalau kita berpusat kepada manusia, maka mungkin solusinya melatih perawat tersebut atau mungkin memberikan tulisan
waspada, hati-hati, ya diberikan label di alatnya, alat infusnya. Tentu menjadi unik ya bahwa menyelesaikan permasalahan tersebut tentang penggunaan alat untuk infus, tapi tidak solusinya bukan memodifikasi alatnya, justru seperti itu. Nah, ini juga menjadi pertanyaan kepada kita. Bagaimana solusi untuk COVID-19 yang tidak human centered tapi system centered, dan menyalahkan manusia dan bukan menyalahkan alatnya begitu, atau menyalahkan sistem, ternyata itu adalah sebuah tendensi psikologis. Dan mungkin ada sebuah tendensi ya bahwa ketika terjadi sebuah kecelakaan, maka yang disalahkan adalah manusianya, aspek manusianya. Bahkan ada sebuah ungkapan, ya mungkin alatnya bisa dibuat supaya mencegah human error, tapi bukankah itu tugas user untuk tidak error, begitu ya? Oke, itu sebuah sudut pandang tendensi. Ternyata kenapa jadi di Indonesia ada kecenderungan kita menyalahkan manusianya dan tidak membahas sistem secara keseluruhan. Ya, ini salah satunya juga disebabkan oleh sudut pandang yang tradisional, sudut pandang yang sudah tua ya tentang human error, bahwa human error adalah penyebab dari banyak kecelakaan. Dan sistem di mana manusia bekerja itu sebenarnya aman. Sukses itu intrinsik di dalam sistem tersebut. Dan bahwa terjadinya ketidakamanan itu sebenarnya muncul dari orang yang tidak cakap. Dan meningkatkan keamanan bisa dengan cara menyeleksi manusianya, itu menyeleksi orang yang akan menggunakannya, prosedurnya, otomasinya, training dan disiplin. Oke. Dan ini juga yang kita terapkan ya pada cara pikir kita menangani COVID-19. Bahwa penyebab penularan COVID-19 itu adalah manusianya. Dan sistem di mana manusia hidup, rumah, tempat transportasi, kemudian lokasi tempat kita kerja, tempat kita berinteraksi di kafe, itu sebenarnya aman semuanya. Semuanya memang sudah dirancang aman. Itu mungkin sudut pandang kita ya. Dan bisa jadi itu salah. Dan sudut pandang yang selanjutnya adalah penularan itu akibat dari orang yang tidak disiplin. Unreliable. Orang-orangnya memang tidak bisa menjaga diri. Begitu. Dan bagaimana untuk bisa mengamankan itu adalah mendidik manusianya. Membuat prosedur dan lain-lain. Oke, ini cara yang old view, ini sudah ketinggalan zaman, cara pikir person-centered thinking. Dan kita akan coba sudut pandang yang baru dalam menangani COVID-19 ini. Bahwa ini ada sebuah sejarah juga ya, bahwa dulu militer Amerika Serikat menyelesaikan banyaknya kecelakaan pesawat itu adalah mencari pilot yang lebih mahir. Fokus di sana saja. Tapi kemudian mereka menemukan bahwa yang salah itu bukan pilotnya, tapi pesawatnya. Desain dari pesawat itu harus diubah sehingga kompatibel. Dan pendekatan yang berpusat terhadap sistem, bukan berpusat pada orang, jadi system centered atau berpusat pada sistem ini menyelamatkan banyak nyawa, menyelamatkan banyak uang. Pada saat kapan? Pada saat Perang Dunia Kedua dan pada saat Perang Korea. Jadi alih-alih sudut pandang yang tua seperti ini, kita akan memilih sudut pandang yang baru dalam menyelesaikan COVID-19 ini. Yang pertama apa? Human error itu adalah simptom. Jadi human error atau kesalahan manusia, error manusia itu adalah sebuah gejala dari suatu masalah yang sebenarnya harus kita gali lebih dalam. Sebenarnya masalahnya apa di dalam sistem tersebut? Dan safety atau keamanan itu tidak inherent di dalam sistem. Dia tidak serta-merta pasti ada di dalam sistem. Dan sistem itu sendiri punya banyak tujuan dan manusia harus mencapai tujuan itu secara simultan. Dan
sistem itu juga harus mencapai tujuan secara simultan. Sehingga manusia harus menciptakan keamanan itu sendiri. Dan lingkungan, dan bagaimana cara kita adalah untuk memahami connection, memahami keterkaitan antara subsistem, antara perilaku, alat, dan lain-lain, dan ya antara connection kalau di sini bahasanya, dan memberikan pengaruh untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau ada manusia tidak disiplin pakai masker, itu sebenarnya bukan masalah. Itu adalah sebuah gejala dari masalah dan harus digali lebih dalam. Kenapa orang tidak disiplin pakai masker? Kenapa orang ketika makan banyak tertular COVID? Bukan berarti orangnya yang salah, tapi mungkin sistemnya yang salah. Mungkin rumah makannya, mungkin tempatnya, pola tempat duduknya, dan lain-lain. Ya, Dekker berargumen bahwa di abad 21 ini keamanan ya, termasuk dalam masalah COVID ini kita terlalu banyak membahas tentang kesalahan manusia dalam keamanan, dalam penyebab penularan COVID ini. Terlalu banyak judgement dan sedikit penjelasan. Dan kita menyalahkan worker, operator, manusia. Kalau tidak orangnya yang disalahkan, atasannya. Ya, itulah kita. Jadi kalau di penanganan COVID-19 ini, kalau kita tidak menyalahkan rakyatnya, kita nyalahin pemimpinnya. Seperti itu. Oke. Dan ini memang suatu hal yang ya sedang terjadi di kita ya. Kenapa kita lebih sering menyalahkan manusia, lebih sering menyalahkan rakyat atau para masyarakat dengan penularan COVID. Karena setidaknya dalam kasus lain, contohnya dalam sebuah keamanan transportasi, ketika dilakukan analisis terhadap kecelakaan, dari 27 kecelakaan, hampir 21-nya atau 81%-nya dilaporkan bahwa manusialah penyebab kecelakaan tersebut. Bahkan sebuah kasus yang benar-benar sangat mechanical, yang dianggap bersalah adalah sang montirnya, begitu ya, sang mekaniknya. Oke, jadi memang ada tendensi di dalam diri kita untuk menyalahkan manusia, termasuk dalam COVID ini, dan sudut pandang ini mungkin perlu kita perbaiki. Oke, dan dalam bentuk yang lain, istilah yang lain, kalau semakin ke sini, maka yang disebut bukan human error, tapi pelanggaran terhadap safety protocol atau protokol keselamatan. Ini sebagai the new face of human failure, gitu. Yang dan ujungnya tetap saja menyalahkan manusianya, alih-alih memperbaiki sistemnya. Oke. Dan ada sebuah ungkapan ya sini bahwa kita bisa mensupport kedisiplinan seseorang melalui desain. Ini sebuah papernya dari Kars dan kawan-kawan, Human Factors Engineering Paradigm for Patient Safety, bahwa jika kita merancang sebuah alat, benda, sistem yang memungkinkan orang untuk familiar dengan sebuah kejadian yang tidak rutin, yang luar biasa seperti pandemik ini, maka ini akan mengurangi resiko performansi yang non-rutin tadi, atau kita mengurangi risiko penularan. Dengan analoginya adalah kalau kita merancang sistem yang mensupport high speed driving atau pengendaraan dengan kecepatan tinggi, maka law enforcement atau para polisi ini bisa secara efektif menangani para kriminal tanpa adanya risiko yang tinggi. Ya mungkin bagaimana caranya? Ya di mobilnya ada sirine, kemudian mungkin ya tetap ada training untuk high speed, untuk pengejaran kecepatan tinggi, kemudian memang dirancang supaya mobil-mobil itu harus ke pinggir begitu ya kalau ada pengejaran.
Kemudian mobilnya memang high speed, bisa kecepatan tinggi. Kemudian sistem untuk pengejarannya juga dirancang. Jadi memang supaya membuat performansinya menjadi baik, dan menjadi PR juga nih bagaimana kita mengorkestra keseluruhan sistem sehingga mencegah penularan dari COVID-19. Oke, nah maka menghadapi COVID-19 ini, maka kita perlu menghilangkan tendensi person-centered saja ya. Jadi jangan sampai terpusat kepada manusianya. Kita perlu memprioritaskan engineering solution, dan selain juga education dan enforcement tentunya. Engineering solutionnya perlu kita lihat. Jika alat-alat sistem, tata ruang, tata kelola, peralatan dan lain-lain itu dirancang dengan sudut pandang engineering solution saja dan tidak mempertimbangkan faktor manusia, itu tidak, ya itu beresiko sekali ya untuk membuat kita tidak bisa selesai masalah pandemik ini. Dan bisa kita pelajari lebih lanjut adalah human factor engineering ya. Oke, dan harapannya dengan perancangan yang benar-benar yakin melihat ya seluruh aspek dan bukan saja menyalahkan manusianya ini, bisa meningkatkan performansi dan bisa meningkatkan keamanan. Oke, mungkin demikian bahasan kita. Pembahasan pembacaan paper kita yaitu People or System, to blame is human, the fix is to engineer, karya Richard J. Holden. Bahwa kesimpulannya ya mari kita tidak berhenti pada menyalahkan manusia saja, tapi kita coba melihat ke sistem secara cari solusi yang lain, dan tidak tabu kita untuk memodifikasi peralatan hal-hal yang lain selain aspek manusia untuk menghentikan pandemik ini.